Halo, Assalamualaikum. Saya Wagang Sri Sulanjari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta. Dalam demonstrasi kontekstual saat ini, saya akan mencoba melakukan restitusi terhadap dua murid dengan dua kasus yang berbeda. Nah, untuk kasus pertama, seorang murid bernama Nizam telah melaporkan ke saya bahwa di WA grup kelas telah terjadi keributan, telah terjadi kericuhan, di mana ada satu orang murid yang bernama Sekar telah menuliskan kata-kata yang berisi ujaran kebencian yang dia tujukan kepada Wening. Hal ini diawali dari status yang ditulis Wening di WA-nya tentang teman tidak menusuk dari belakang. Kata-kata ini dirasakan oleh Sekar sebagai sindiran bagi dia karena sebelumnya Sekar itu adalah temannya Wening. Kemudian Sekar menuliskan kata-kata yang berisi cacian, bulian, dan ujaran kebencian yang dia tujukan kepada Wening, dan hal ini membuat teman-temannya satu kelas menjadi resah. Saya merasa harus menyelesaikannya karena dikhawatirkan kalau dibiarkan berlarut-larut, ujaran kebencian ini akan berpengaruh pada psikologi, baik itu dari pelaku yaitu Sekar maupun korban yaitu Wening. Dan selanjutnya juga dikhawatirkan ini nanti akan berkelanjutan di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Dan berikut ini proses restitusi saya kepada Sekar. Sekar, Bu Wegang sudah mendengar apa yang terjadi di WA grup antara kamu dengan Wening yang membuat teman-teman kamu merasa resah, merasa tidak nyaman. Nah, sekarang ceritakan sebenarnya yang terjadi itu apa dan dari pikiranmu sendiri bagaimana? Iya Bu, saya menyerang Wening dan berkata kasar kepada Wening karena dia menyindir saya di statusnya. Statusnya menyindirmu. Apakah di statusnya itu ditulis namamu? Tidak Bu. Lah kalau tidak, dari mana kamu tahu kalau misalnya statusnya itu menyindir kamu, padahal tidak ada namanya di sana? Jangan-jangan Wening hanya menulis untuk pengingat saja atau semacam quotes dan tidak ditujukan ke siapa-siapa. Bagaimana menurutmu? Iya Bu, mungkin memang bukan untuk saya. Kamu ingat tidak, di tata tertib sekolah kita itu ada tidak aturan atau tata tertib poin yang mengatur tentang bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana menuliskan kata-kata yang baik di media sosial kamu, apalagi kaitannya dengan sekolah. Kemudian konsekuensinya apa ketika ada seseorang yang melanggarnya? Ingat tidak? Ingat Bu, HP saya akan disita sekolah selama seminggu. Jadi kamu merasa ini melanggar ya, dan kamu tahu konsekuensinya bahwa HP kamu akan ditahan oleh sekolah selama 1 minggu. Kemudian sekarang kalau kamu sudah tahu konsekuensinya, bagaimana perasaanmu? Saya merasa salah Bu, karena telah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik, bagus nak. Kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, itu langkah yang baik. Setiap orang tuh pasti pernahlah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Bu Wegang juga pernah melakukan kesalahan. Dan itu manusiawi, wajar. Tapi justru dari kesalahan yang kita buat, kita kan bisa jadi banyak belajar. Iya Bu. Ibu tahu, kamu tuh pasti ada alasan ya untuk melakukan hal itu, mengapa melakukan hal tersebut. Sekarang yang penting bagi kita adalah mencari solusi bersama, ya, bagaimana menyelesaikan ini dengan baik. Yang pertama kali kita pikirkan adalah perasaan Wening. Dia pasti sedih sekali. Nah, apa yang akan kamu lakukan kepada Wening? Itu apa yang akan kamu lakukan? Saya meminta maaf kepada Wening secara langsung. Baik, berarti kamu akan minta maaf ya secara langsung. Kemudian sekarang bagaimana dengan teman-temanmu yang satu kelas, satu grup itu pasti tidak nyaman lah dengan hal ini. Apa yang akan kamu lakukan dengan teman-temanmu? Saya akan meminta maaf kepada mereka juga Bu. Dan saya akan menghapus semua postingan saya. Postingan kamu akan dihapus semua.
Baik kalau begitu. Oke, berarti masalah sudah anggap aja ya selesai ya. Nah, untuk menyempurnakan masalah ini benar-benar biar selesai, kalau misalnya ibu minta tolong sama kamu, jadi nanti ibu minta tolong kamu dan Wening berdua membuat poster atau syukur-syukur video pendek yang berisi tentang ajakan untuk bijak menggunakan media sosial, ajakan untuk menulis hal-hal yang baik ya. Dengan proyek ini, dengan kamu membuat video pendek ini akan ada beberapa hal yang bisa menguntungkan. Yang pertama, akan meyakinkan teman-temanmu sekelas bahwa kalian berdua memang sudah berdamai, tidak ada apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, selama proses pembuatan video ini pasti hubungan kamu dengan Wening akan membaik lagi. Dan yang ketiga, kalian berdua sudah menjalani konsekuensi berupa apa? Berupa tugas. Tugasnya apa? Membuat praktek baik, mengimbaskan praktek baik berupa video untuk merubah ujaran kebencian menjadi ujaran kebaikan. Nanti videomu akan ibu upload di YouTube ya. Jadi kalau sudah diupload di YouTube nanti kan teman-temanmu bisa lihat, teman-temanmu bisa menerima pesan yang kalian sampaikan. Bagaimana? Kamu mau tidak? Saya mau, Bu. Terima kasih. Tapi saya dibimbing ya, Bu. Oh pasti, nanti pasti Bu bantu, pasti Bu bimbing. Gitu ya nak ya. Dan pesannya nak, Sekar, kamu, Wening, teman-temanmu yang ada di sini itu anak-anaknya Bu Agam semua. Kita satu keluarga. Yang namanya keluarga itu harus saling membantu, saling menyemangati, saling mensupport, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelek-jelekan, karena kita memang satu keluarga besar di sini. Begitu ya nak ya, paham ya? Itu tadi proses restitusi saya dengan Sekar pada kasus pertama. Berikutnya kita akan proses restitusi yang kedua di kasus yang kedua. Nindya dengan sengaja merobek gambar milik Amira yang menjadi tugas pelajaran seni rupa pada saat itu. Gambar Amira bagus, sudah selesai dan dipuji teman-temannya. Sedangkan gambar Nindya sendiri belum selesai. Nindya sendiri terkenal sebagai anak yang sedikit emosional sehingga dijauhi teman-temannya. Dan dia juga sering tidak memperhatikan pelajaran serta asik bermain sendiri. Dalam kasus ini Nindya bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Dan inilah yang membuat Amira menangis dan disaksikan oleh teman-temannya. Berikut proses restitusi saya dengan Nindya. Nindya, setiap orang kan pasti punya alasan kalau dia mau melakukan sesuatu. Begitu juga dengan kamu, dengan Bugang. Nah, Bugang dengar nih tentang gambarnya si Amira. Kamu tahu tidak gimana sih ceritanya? Saya tidak merobeknya, Bu. Itu gambar, itu merobek dengan sendirinya. Gambar itu robek dengan sendirinya menurutmu? Memang ada ya kertas atau gambar tiba-tiba robek sendiri tanpa ada yang merobeknya atau ada sesuatu yang membuat kertas itu robek? Tidak, Bu, kertas itu tidak sengaja saya robek. Begitu. Nin, kamu kan duduknya di belakang, ya kan? Duduk kamu kan di belakang, terus waktu kejadian itu kok tiba-tiba kamu ada di situ pindah ke depan? Kenapa? Enggak, Bu, saya cuma mau lihat gambarnya Amira aja. Tapi waktu mau saya ambil, gambarnya itu sobek. Ya, oke. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Apalagi mencari kesalahanmu. Bukan itu hanya prihatin. Amira itu kan sudah susah payah membuat gambar itu, menggambarnya udah jadi, ketika mau dikumpulkan malah robek. Ini misalnya nih kamu ada di posisinya Amira, perasaan kamu bagaimana? Saya pasti akan sedih, Bu. Saya juga akan marah. Ya sudah, Bu, saya mengaku saya salah. Saya sudah merobek kertasnya Amira. Lagian teman-teman pada muji kertas dia bagus, sedangkan kertas saya nggak ada yang muji, Bu. Baik, sekarang gini. Kamu ingat tidak kesepakatan di kelas? Ada kan? Ingat tidak? Apa coba? Kira-kira apa kesepakatan di kelas yang dimana sikap kamu yang sekarang itu melanggarnya? Ada, Bu, kesepakatan bahwa semua orang di kelas harus
menghargai dan menjaga barang milik orang lain. Selain itu ada tidak yang lain yang seharusnya kamu lakukan sesuai dengan kesepakatan kelas itu? Ada Bu. Apa? Saya harus memanfaatkan waktu belajar di kelas dengan Memanfaatkan waktu dengan baik, dan satu lagi apa? Harus dan harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terus yang satunya harus Aktif dalam belajar. Iya. Berarti apa? Satu harus aktif belajar di kelas, dan yang kedua Harus memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Nah, dengan sikap kamu tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kamu atau tidak? Tidak. Saya ingin meminta maaf kepada Amira, tapi saya takut Bu. Selain saya juga tidak tahu bagaimana mengganti gambar Amira, karena saya juga tidak pandai menggambar. Ini kalau untuk Amira, kalau kamu minta maaf, sungguh-sungguh minta maaf dari hati, Bu, kami yakin Amira pasti akan memaafkan kamu dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Iya Bu. Tapi gimana Bu dengan gambarnya? Kalau untuk gambar gini, nanti ketika kamu minta maaf, sudah baik, kamu tanya sama Amira, Mir, gimana nih dengan gambarnya? Apa yang harus aku lakukan untuk mengganti gambarmu? Kalau untuk menggambarkan aku tidak bisa, nanti malah jelek. Nanti kamu tanya. Bukan yakin nanti Amira pasti juga tidak akan meminta kamu untuk menggambarnya, tapi kamu mungkin bisa membantunya dalam hal apa, seperti itu. Terus gini nih, setiap anak, setiap orang itu pasti punya potensi. Tidak ada yang tidak punya potensi ya. Kamu juga. Hanya saja kita tidak akan pernah tahu potensi atau bakat kita apa kalau kita tidak mencoba. Kalau kamu terus-terusan diam, tidak mencoba ini, tidak mencoba itu, kamu tidak akan tahu potensi kamu tuh di mana, passion kamu tuh di mana, apa bakat minat kamu tuh di mana. Jadi kamu harus harus mencoba. Salah satunya apa? Ya perhatikan semua pelajaran. Komitmen kelas kan kita harus menghargai guru, mengikuti pelajaran dengan baik, ya kan, harus aktif. Lah kamu aktif di situ, nanti kamu akan menemukan. Kalau bapak ibu guru nanti juga pada saat mengajar itu tahu potensi kamu di mana, pasti bapak ibu guru juga akan memotivasi kamu, akan mendorong kamu, asalkan kamu punya niat yang benar-benar sungguh-sungguh. Dan juga kalau soal menggambar, menyanyi atau apapun ya di bidang Bugang ya, di pelajarannya Bugang itu tutorial di YouTube banyak sekali. Kamu bisa ikut di situ daripada buka-buka HP untuk yang lain, kan mendingan kamu pakai HP kamu untuk cari tutorial yang baik seperti itu. Ya Bu. Baik Bu, saya akan lebih giat belajar lagi. Nah, itu baru anaknya Bugang. Semangat ya, pas dulu. Saya tadi merasa dihargai dan didengarkan alasan kita apa. Jadi kita sadar jika kita punya salah dan niat untuk memperbaiki kesalahan. Kalau saya merasa senang karena biasanya kalau salah selalu dimarahi dan dipojokkan. Walau ditanya alasannya apa. Kalau tadi tidak merasa dihakimi atau dipojokkan dan diajak bicara untuk menyelesaikan masalah tanpa rasa takut. Demikian proses restitusi dari simulasi yang tadi saya lakukan terhadap dua murid saya dengan dua kasus yang berbeda dengan proses atau tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Semoga simulasi ini bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum.